Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang ini kita akan mengajak teman-teman semua jalan-jalan lagi melihat update JJLS, jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul, dari Desa Planjan, Kapanewon, Saptosari sampai Desa Tepus, Kapanewon, Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, perjalanan kita siang ini kita akan melihat perkembangan proyek JJLS Bundaran Planjan di Kelurahan Planjan, Kapanewon, Saptosari. Kemudian kita juga akan melihat kondisi terkini jalan JJLS Gunung Kidul yang telah selesai dibangun dari Planjan hingga Jembatan Rowari di Kelurahan Tepus, Kapanewon, Tepus, di mana JJLS Gunung Kidul merupakan salah satu jalan terindah di daerah istimewa Yogyakarta sebagai penghubung objek wisata pantai-pantai di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, jarak menuju proyek JJLS di Planjan Saptosari yang merupakan titik awal perjalanan kita siang ini dari kota Wonosari adalah 18 km dan dari kota Yogyakarta sekitar 56 km. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di jalan JJLS Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini kita sudah berada di proyek pembangunan jalan JJLS Planjan sepanjang 600 meter. Dan di lokasi ini nantinya akan dibangun juga bundaran Planjan dengan diameter bundaran 31,5 meter. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di kawasan proyek ini beberapa waktu lalu, tepatnya 15 Oktober lalu, ditemukan gua dengan stalaktit dan stalagmit aktif. Nah, berdasarkan hasil penelitian dari tim UGM dan hasil pemetaan, gua yang ditemukan pada tanggal 15 Oktober 2024 lalu itu memiliki dimensi luas 497,57 meter persegi dengan panjang 35,55 meter dan lebar 22,86 meter. Nah, gua Planjan dengan ornamen aktif ini termasuk dalam kategori fitur kars yang harus dilindungi. Keberadaan gua sebagian besar membentang miring ke dalam tebing atau menjauhi badan jalan, tapi ada sebagian kecil lorong gua yang berada keluar tebing di rencana bahu jalan JJLS. Nah, hasil analisa menunjukkan bahwa rencana jalan sisi di sebelah timur gua terdapat rekan-rekan batuan di bawah permukaan, namun tidak mengindikasikan adanya gua atau rongga. Sehingga rekomendasi dari tim peneliti UGM menyatakan bahwa pembangunan JJLS dapat dilanjutkan dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, memberi jarak aman atau buffer antara dinding gua terluar dengan rencana tebing hasil pengeprasan bukit kurang lebih 2 meter dari bagian terluar gua. Kemudian yang kedua, memberi tambahan penstabil lereng di tebing-tebing yang berbatasan dengan dinding gua untuk menjaga kestabilan lereng dan atap gua. Nah, menurut Guru Besar Bidang Geomorfologi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Profesor Eko Haryono, gua Planjan ini termasuk gua tipe freatik yang memiliki ornamen stalaktit dan stalagmit yang lengkap dan masih aktif, sehingga potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang bersifat terbatas. Kemudian menurut Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta, Beni Suharso, Gunung Kidul kaya akan keindahan alam bawah tanah. Di dalam perut bumi Gunung Kidul terdapat lebih dari 400 gua, namun baru sekitar 100 gua yang telah teridentifikasi. Nah, penemuan gua baru ini terjadi secara tak terduga saat penyelesaian pembangunan JJLS ruas Planjan Saptosari. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa dari 80-an kilometer jalan JJLS yang sudah dibangun di jalur Pansela Gunung Kidul yang melintasi ratusan perbukitan kars, belum pernah ditemukan gua stalaktit dan stalagmit semacam ini. Nah teman-teman, JJLS merupakan proyek strategis nasional jalur Trans Selatan Jawa yang terbentang dari Banten hingga Jawa Timur dengan total panjang 1405 km. Dan untuk JJLS daerah istimewa Yogyakarta panjangnya 121,83 km. JJLS di daerah istimewa Yogyakarta terbagi di Kabupaten Kulon Progo dengan panjang 23,29 km, Kabupaten Bantul dengan panjang 16,28 km, dan JJLS Kabupaten Gunung Kidul panjangnya 82,26 km. Nah teman-teman, di depan kita ini ada pertigaan arah ke kanan akan menuju Baron Technopark.
Nah, Baron Technopark adalah wisata edukasi pengembangan dari energi terbarukan. Salah satu ikon yang terkenal dari Baron Technopark adalah keberadaan jam matahari. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada simpang 3. Arah lurus akan memasuki kawasan wisata pantai di Kabupaten Gunung Kidul seperti Pantai Baron, Pantai Mesra, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, Pantai Andrini, dan pantai-pantai lainnya. Selanjutnya arah ke kiri merupakan jalan JJLS Gunung Kidul. Dan kita mengambil jalan ke arah kiri teman-teman, tetap mengikuti jalan JJLS Gunung Kidul. Nah, saat ini kita masih berada di jalan JJLS Gunung Kidul, dan jalan yang kita lewati ini merupakan jalan sesi Pelanjan Tepus ya, sepanjang 9,725 km yang dibangun mulai bulan Desember tahun 2020 hingga Desember 2022, yang membentang dari Desa Kemadang Kapanewon Tanjung Sari sampai dengan Desa Tepus Kapanewon Tepus. Nah, kalau kita perhatikan pemandangan di sisi kanan maupun sisi kiri kita sangatlah indah dengan melewati bentang alam kars, yaitu bentang alam perbukitan Batu Gamping. Dan terlihat jalan di sini dibangun dengan banyak mengepras atau memotong perbukitan, termasuk perbukitan yang sedang kita lewati. Nah, teman-teman, di depan kita ini ada perempatan, namanya perempatan Kemadang. Arah ke kanan akan menuju objek wisata pantai-pantai di Gunung Kidul. Kemudian arah ke kiri akan menuju Jalan Baron atau menuju kota Wonosari. Dan kalau kita perhatikan saat ini di perempatan ini juga sudah mulai dipasang traffic light. Mesti saat ini masih belum difungsikan. Nah, kita terus berjalan ke arah timur teman-teman, berbicara tentang Kabupaten Gunung Kidul. Kabupaten Gunung Kidul merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Ibu kota kabupaten ini adalah kota Wonosari. Nah, nama kabupaten ini berasal dari bahasa Jawa yaitu Gunung Kidul, yang berarti gunung di selatan, yang wilayahnya terletak di jajaran pegunungan Sewu daerah istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Gunung Kidul adalah 1485,36 km persegi atau sekitar 46,63% dari luas wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Gunung Kidul dibagi menjadi 18 kapanewon atau kecamatan dan 144 desa. Sebagian besar wilayah kabupaten ini berupa perbukitan atau pegunungan kapur yang merupakan bagian dari pegunungan Sewu. Nah, Kabupaten Gunung Kidul dikenal sebagai wilayah kars atau kapur. Luas kawasan kars ini sekitar 807 km persegi atau 53% dari luas keseluruhan 1485 km persegi, sehingga Gunung Kidul mempunyai potensi kekayaan batu gamping yang sangat berlimpah. Nah, Gunung Kidul dikenal sebagai daerah yang kurang subur, tandus, dan sering mengalami kekeringan di musim kemarau. Hal ini karena Kabupaten Gunung Kidul sebagian besar didominasi oleh perbukitan kars yang sulit menyimpan air tanah. Akan tetapi Gunung Kidul menyimpan kekasan sejarah yang unik, baik itu potensi pariwisata, budaya, maupun kulinernya. Nah, kita terus berjalan ke arah timur teman-teman. Nah, buat teman-teman yang berkunjung di kawasan pantai Gunung Kidul, misalnya ketika kita akan mengunjungi Pantai Krakal ataupun Pantai Andrini, maka kita bisa memanfaatkan jalan JJLS ini yang lebar dan sangat mulus untuk mempercepat menuju lokasi wisata. Namun sayangnya, akses jalan menuju arah pantai sebagian besar jalannya masih sempit dan belum memadai, khususnya untuk kendaraan-kendaraan besar seperti bus pariwisata. Seperti perempatan yang ada di depan kita, yaitu perempatan Ngesti-Rejo. Kita bisa melewati jalan menuju Pantai Krakal maupun Pantai Andrini ke arah kanan. Namun sayangnya untuk kendaraan besar seperti bus pariwisata belum bisa melewati jalan ini karena jalan yang berkelok dan relatif sempit.
Nah teman-teman, di depan kita ini ada perempatan, yaitu perempatan Sadang. Nah jalan ke arah kanan akan menuju jalan ke Pantai Sadranang ataupun Pantai Indrayanti. Nah ini adalah pemandangan JJLS dan bentang alam Kars dari atas ya teman-teman. Dan di depan kita terlihat penampakan Bukit Rowari yang dibelah oleh jalan JJLS ya. Nah dari sini terlihat bentang alam yang sangat indah, khas dan unik, yaitu bentuknya berupa bukit-bukit kecil berbentuk kerucut yang merupakan ciri khas bentang alam Kars. Nah kawasan Kars ini membentang dari bagian selatan Gunung Kidul, Pacitan, Wonogiri, dan inilah yang disebut dengan Pegunungan Sewu atau Canonical Hill Gunung Sewu. Dan Pegunungan Sewu sendiri menurut beberapa sumber jumlahnya kurang lebih 40.000 bukit. Nah kalau kita perhatikan di depan kita nampak pula pemandangan dari pantai laut selatan yang merupakan kawasan wisata Pantai Gunung Kidul. Nah teman-teman, dari perempatan Sadang perjalanan kita lanjutkan ke arah timur menuju jembatan Rowari. Nah di depan kita kalau kita perhatikan terlihat ada bukit yang dibelah oleh jalan JJLS di tengahnya atau dikepras persis di tengah bukit. Dan di sebelah timur bukit adalah jembatan Rowari yang merupakan jembatan yang viral beberapa waktu yang lalu. Nah teman-teman, ini adalah penampakan dari jembatan Rowari dari atas. Nah perlu teman-teman ketahui bahwa jembatan ini adalah jembatan tertinggi di daerah istimewa Yogyakarta dengan ketinggian 35 meter, panjang 120 meter dan lebar 7 meter. Dan perlu diketahui bahwa jembatan ini sebenarnya bukan seperti jembatan lainnya yang di bawahnya merupakan sungai. Namun jembatan Rowari ini merupakan jembatan yang menghubungkan dua buah bukit dan di bawahnya merupakan areal lahan pertanian warga. Dan di sebelah kanan kita kalau kita perhatikan ini adalah Pantai Pulang Sawal atau Pantai Indrayanti. Nah teman-teman, sesaat setelah jembatan ini dibangun kira-kira setahun lalu saat sore hari, apalagi seperti sekarang ini di hari Minggu sore, maka jembatan ini akan penuh dengan wisatawan atau warga yang memadati area jembatan. Namun kondisi saat ini terlihat cukup lengang ya, dan nampak sesekali beberapa wisatawan yang berfoto dan beberapa pedagang yang masih berjualan di sekitar jembatan yang tentunya sangat berbeda kondisinya dengan setahun yang lalu.
Nah, yang nampak di depan kita ini adalah area di sisi utara jembatan yang saat ini nampak digunakan oleh warga sebagai area pertanian, teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada siang sampai sore hari ini di Jalan JJLS Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.